Wakil Gubernur yang saya hormati, sahabat saya Bapak Danrem 043 Garuda Hitam. Saya juga nggak nyangka kemudian kalau dikirim jadi Danrem di sini. Nah, tadi beliau menyampaikan khas tentara memang nggak ada alasan. Jadi kalau nggak lari 10K, 5K, nggak kuat jalan santai, pokoknya nggak ada alasan harus ikut. Wow, luar biasa. Insya Allah saya hadir pada Danrem nanti insya Allah. Cuma kalau kita di Pemda ini memang biasa lari Pak Danrem, pagi, siang, sore, tapi lari dari masalah biasanya. Yang saya hormati anggota Forkopimda, Pak Wakapolda, Pak Kajati, Pak Danlanal, Pak Danlanut, Pak Robert, Pak Kakan Wilmet, Kemhan atau apa istilahnya itu, Pak Dambrigif, Marinir. Nah, ini mungkin peserta lari paling banyak dari Marinir ini. Pak Wakapolda mungkin nanti dari Brimopnya juga bisa dikerahkan untuk kita sama-sama meramaikan kegiatan UTNI ini. Para pejabat struktural, kalau pejabat struktural ya nggak perlu memaksakan diri untuk ikut lari. Saya khawatir banyak yang sakit mau penyusunan APBD masalahnya. Para prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia, yang sangat kami hormati, para sesepuh pejuang, para sesepuh TNI, veteran, terima kasih Bapak-Bapak bisa hadir. Syukur alhamdulillah sehat-sehat. Saya hampir setiap tahun soalnya suka agak sedih terima laporan dari veteran, tahun ini sekian Pak yang meninggal, tahun ini sekian yang meninggal. Jadi biasanya berita yang nyampe di kami begitu Bapak. Jadi mumpung beliau ini masih ada, masih sehat, mari kita sama-sama menghormati, kita sama-sama menghargai dan kemudian memperhatikan beliau-beliau, karena beliau-beliau inilah maka kita alhamdulillah Republik Indonesia Provinsi Lampung bisa berjaya di tengah-tengah kancah pertarungan dan dunia internasional. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan UTNI yang ini kegiatan UTNI yang pertama saya ikuti di Provinsi Lampung, karena tahun lalu kami diundang kegiatan UTNI terpusat di Surabaya, dikumpulkan para gubernur dalam satu peleton, sempat dijejer dengan pasukan-pasukan yang lain. Ya, peleton gubernur itu peleton paling liar biasanya, karena paling mengikuti aba-aba. Kadang-kadang aba-aba peleton sebelah diikuti, pahlawan lain sempat hampir masuk masuk laut. Kalau saya ingat karena di pinggir dermaga itu, acaranya di pinggir dermaga, komandan peleton kami itu Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi begitu balik kanan kembali ke ke tempat posisi awal di pinggir dermaga, dia di sebelah belakang, dia belum sampai masuk air udah mau masuk laut. Nah itu, jadi memang dia namanya gubernur, lain-lain sendiri peletonnya, peleton pasukan khusus isinya gubernur semua. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat HUT TNI ke-70 2015 di harapan tentunya untuk sebagai wahana untuk mengawasi diri dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun terakhir, sekaligus memperteguh tekad kita dalam meningkatkan kualitas dharma bakti dalam mewujudkan tujuan organisasi TNI yang optimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bapak Danrem tadi, seperti tema kita yang sering kita dengar bahwa TNI lahir dari rakyat, hadir karena rakyat. Maka kembali saya ingin menyampaikan, mengingatkan agar tentunya kesatuan antara TNI dengan rakyat dan pemerintah daerah inilah yang menjadi tiang utama dari keunggulan TNI kita, keunikan TNI kita, kekuatan bersenjata kita dibanding negara-negara yang lain. Kalau di negara-negara lain tentara itu sebagaimana profesi yang lain, hanya tentara profesional hanya sebagai satu bidang tugas, tidak ada penyatuan dan kesatuan serta dukungan dari masyarakat sebagaimana
di Indonesia. Ini keunikan, keunggulan yang dimiliki TNI yang tentunya harus dipertahankan, dan ini bersifat resiprokal. Rakyat membanggakan TNI, begitu juga TNI harus bisa merangkul bersama-sama dengan rakyat. Begitu banyak konsep dalam pembinaan teritorial yang dilahirkan, teori pusdikter dan segala macam, tapi intinya cuma satu, apapun jalannya adalah intinya cuma baik-baik dengan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena sampai dengan hari ini pun secara umum yang namanya TNI itu secara non-formal menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat. Seringkali apa kata TNI itulah yang benar, walaupun mungkin ya anggota di tengah-tengah masyarakat juga kemampuannya terbatas, tapi sampai hari ini itu masih menjadi panutan. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada jajaran TNI dan Polri bahwa ke depan kita akan menghadapi pilkada serentak. Tentunya sebagai aparatur negara, baik pegawai negeri sipil, kepolisian dan TNI, apakah itu darat, laut maupun udara, kita harus bisa bersama-sama menjaga netralitas aparatur tanpa koma. Karena bahasa netralitas aparatur ini dari zaman Orde Baru dulu memang sudah ada, tapi dulu banyak komanya, bahwa secara organisasi ABRI adalah netral, koma, tapi kita harus melihat, koma, situasi ini demi kepentingan bangsa, koma, bakal lebih baik begini begitu, koma, akhirnya diarahkan titiknya. Jadi di awal kalimat netralitas itu hanya ada di awal, koma, ujungnya nggak netral. Nah, ini yang harus kita sama-sama antisipasi, harus kita sama-sama jaga bahwa dunianya hari ini sudah banyak berubah. Profesionalisme kita itu dituntut sebagai aparatur negara, baik aparatur sipil maupun aparatur militer. Yang kedua, karena TNI itu berada di tengah-tengah masyarakat, meresap di relung-relung hati masyarakat, di tengah-tengah titik masyarakat terdalam, maka segala gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat biasanya yang paling pertama tahu itu jajaran teritorial, baik itu dari TNI maupun dari Polri, baik itu Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Maka sebagai suatu kesatuan aparatur negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai yang utamanya untuk mewujudkan itu adalah pembangunan. Sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, saya mengharapkan dukungan yang optimal dari seluruh jajaran TNI Polri untuk kita sama-sama membangun di Provinsi Lampung ini. Dari sisi apa? Aparatur TNI dan Polri bisa membantu. Pertama dari sisi profesionalisme, yang kedua dari sisi kemampuan yang khas, keunikan yang dimiliki. Kita mengharapkan kemampuan dari pengalaman dan pengamanan terhadap pembangunan oleh anggota-anggota TNI ini bisa dibantu dilaksanakan. Apa yang saya maksud? Salah satunya adalah program-program pembangunan berskala besar, seperti halnya pembangunan jalan tol yang ada di Provinsi Lampung yang akan sangat secara signifikan meningkatkan perekonomian, membantu masyarakat di Provinsi Lampung. Tentunya bukan tidak ada halangan dan tidak ada rintangan, pasti ada dan pasti akan ada. Nah, disitulah tentunya sahabat-sahabat dari TNI dan Polri bisa optimal membantu masyarakat di Provinsi Lampung melakukan penggalangan, peredaman, memberikan pengertian. Nah, kalau pengertian oleh jajaran aparatur pemerintahan dan pengertian pakai tanda kutip oleh aparatur TNI ini seringkali agak beda. Tapi apapun itu, yang penting tujuannya adalah agar pembangunan itu bisa berjalan dengan sukses. Itu yang menjadi harapan kita terkait dengan pembangunan dan pilkada. Kemudian Bapak Ibu, terutama jajaran TNI dan Polri, saya berharap juga memahami dan mengetahui situasi bahwa hari ini tekanan perekonomian sedang sangat kuat. Apa dampaknya dari ini?
Wah, kalau kita pada jurid TNI, Pak Gubernur, kami ditahunya hanya berlatih dan berlatih. Kemudian kami bertugas, iya, itu tentara profesional. Tetapi sebagai tentara rakyat, tentara pejuang juga harus bisa mengetahui, melakukan monitoring situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa itu yang saya maksud? Bahwa situasi hari ini juga harus bisa diantisipasi oleh jajaran teritorial, oleh jajaran TNI dan Polri, bahwa ini bisa berdampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana dampaknya? Ketika tekanan perekonomian itu menjadi berat, maka sebagai warga masyarakat kita kemungkinan akan hancur kehidupannya. Hancurnya di mana akan terjadi, kemungkinan akan terjadi PHK, akan terjadi kebangkrutan. Kalau kita monitor di pasar-pasar daya beli sudah jauh turun, maka ini akan terjadi peningkatan kriminalitas, dan sangat mungkin, sangat rawan untuk dilakukan penyusupan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan ke arah yang bertentangan dengan arah kebijakan dari negara. Maka disinilah kita harus memperkuat jaring-jaring penjagaan kita di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Masyarakat lagi susah. Ketika masyarakat akan lagi susah dan akan semakin susah dalam prediksi 1 tahun 2 tahun ke depan, kalau kita tidak menjaga akan lebih susah lagi. Kenapa? Akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak itu tadi. Apakah akan digeser ke arah organisasi-organisasi terorisme? Apakah dia akan digeser oleh crime organization ke arah mana, sehingga dia menjadi membuat masyarakat kita semakin melenceng dari cita-cita pembangunan kita. Ini harus diantisipasi sedini mungkin dari jajaran TNI yang sampai di tengah-tengah masyarakat. Apalagi situasi hari ini kita di tengah-tengah masyarakat diperberat dengan merebaknya banyaknya peredaran narkoba. Maka harapan saya dari jajaran TNI juga pertama ikut membantu memberantas narkoba. Saya cukup yakin nggak mungkin nggak tahu Babinsa di lapangan, kira-kira begitu. Nggak mungkin nggak tahu prajurit-prajurit kita yang berada di lapangan. Kalaupun nggak bisa banyak membantu, paling tidak yang pertama jangan ikut terlibat, jangan sampai ikut terlibat. Kemudian kalau masuk dalam wilayah tugasnya, lakukan pencegahan dini, pengertian kepada masyarakat, kemudian dikoordinasikan dengan aparatur kepolisian. Tapi gimana Pak, kalau ternyata aparatur kepolisian ini malah juga ikutan melenceng? Laporkan ke satuan atas, biar komandan melaporkan kepada satuan samping. Kita sama-sama harus menjaga daerah kita. Kemudian Bapak Ibu, situasi lingkungan strategis Provinsi Lampung di wilayah terletak di posisi yang strategis. Provinsi Lampung secara posisi pertahanan sebagai penyangga ibu kota. Sebagai penyangga ibu kota, tentunya kita memiliki kekhasan dan keunikan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Ada satu PR yang tempoh hari saya kami sampaikan kepada Pak Danrem, kepada Korem, untuk segera dilakukan penyesuaian. Dulu sudah pernah dibuat, zaman Ibu Siti Nurbaya, Bu Menteri Kehutanan, masih pimpinan Bapeda di sini. Itu rencana tata ruang pertahanan. Tapi zaman dulu waktu itu gubernurnya Pak Pujono Prajoto, itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tentunya harus dilakukan penyesuaian, apalagi akan ada agenda-agenda pembangunan yang lain. Kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa kekuatan TNI di sini tidaklah besar. Maka bagaimana caranya kita bersama-sama untuk melakukan perkuatan, kalaupun kita melakukan koordinasi ke atas, apa yang dapat kami bantu untuk melakukan penambahan kekuatan dan penambahan pasukan yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini sebagai penyangga ibu kota dan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, sebagai lintasan strategis. Ini yang harus bisa menjadi konsep kita, kajian kita. Saya pikir sekarang saatnya yang tepat, karena saya tahu persis sahabat saya Pak Danrem ini sebagai pengkaji itu orangnya sangat mumpuni, orangnya sangat akademik. Kadang-kadang kita susah bedain antara prajurit dan akademisi. Beliau ini, kemampuan dua ini bisa digabungkan untuk bisa meyakinkan kepada atasan sesuai dengan tugas tanggung jawabnya bahwa kita membutuhkan hal-hal yang kurang untuk memperkuat
pertahanan dan keamanan di wilayah Provinsi Lampung. Begitu juga dengan wilayah laut kita, apalagi sekarang seperti tadi amanat Presiden yang saya bacakan bahwa konsep negara maritim harus diperkuat, walaupun Korem 043 Garuda Hitam itu angkatan darat harus melek laut, karena selama ini mungkin kebijakan kita memang agak membelakangi laut sebagai wilayah halaman belakang. Maka apalagi di wilayah Provinsi Lampung yang kita memiliki 3 muka pantai, Koremnya harus melek laut, harus paham betul konsep-konsep ketahanan dan pertahanan laut, di mana lautnya kita pun memiliki posisi-posisi yang strategis. Yang pertama kita masuk di Alki, Selat Sunda, yang kemudian di sisi pantai timur kita itu masuk perlintasan antara ibu kota Tanjung Priok dengan masuk perlintasan Selat Malaka dengan satu laut lintas tersibuk. Kemudian di sisi barat kita itu adalah Samudra Hindia, di mana sebagai sumber perekonomian begitu besar. Kalau tidak kita jaga, maka akan dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi saya mendapatkan laporan bahwa dari dinas perikanan kita bahwa perikanan di wilayah pantai barat kita sangat besar. Maka harus kita jaga. Provinsi Lampung adalah provinsi yang pertama yang membentuk PTD pengawasan perikanan dari seluruh Indonesia. Nah, ini sudah kita sampaikan kepada Jakarta. Alhamdulillah, insya Allah Provinsi Lampung akan dibantu untuk Pemdanya 2 kapal patroli. Satu kapal itu sekelas KAL, itu hampir 30 meter, satu lagi Sea Rider. Saya nggak tahu apakah dilengkapi dengan senjata atau tidak, tapi itu untuk Pemprov untuk melakukan pengawasan laut. Tentunya ini masih jauh dari cukup, tapi paling tidak sebagai rilisan awal ini harus kita mulai sebelum terlambat. Ini harus kita sama-sama jaga. Jadi tugas sebagai anggota TNI di masa damai tidaklah berkurang ketimbang di masa perang. Yang pertama tadi saya bilang adalah menjaga, mengamankan, melakukan penggalangan demi suksesnya pembangunan. Yang pada kemudian melakukan persiapan dan pengamanan, baik itu di sisi darat maupun di sisi lautnya. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya kurang begitu pas juga kalau saya terlalu banyak menyampaikan kesalahan ini, memberikan penugasan kepada jajaran TNI. Padahal ini acara HUT, ini kok acara HUT dikasih tugas PR semua, itu kan enggak lah, itu kan baru sedikit. Sebetulnya kalau nanti acara banyak lagi tugasnya sebetulnya. Jadi ini sekilas saja. Nah, ini juga tolong kepada jajaran Dinas Kominfo untuk bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dikoordinasikan dengan media-media rangkaian UTNI, kegiatan-kegiatan ini yang masih akan berlangsung, supaya semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dan ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan di UTNI di Provinsi Lampung ini. Ukuran suksesnya apa pada kira-kira urusan lari 10K ini? Ukuran suksesnya kalau saya bilang sama Dinas Kominfo ini, ukuran suksesnya lari 10K ini kalau ternyata larinya itu nggak bisa dilaksanakan 10K. Kenapa? Karena saking penuhnya pesertanya, Pak. Saking penuhnya pesertanya sehingga orang nggak bisa lari lagi. Boleh ada banyak jalan, saking penuh. Itu berarti sukses. Semua masyarakat berpartisipasi. Itu berarti sukses urusan larinya. Kalau urusan jadi atletnya kita cari di kesempatan yang lain. Kalau semua prajurit dan masyarakat berpartisipasi, rasanya 10 kilo itu nggak cukup lintasannya. Itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan melalui kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan di masa-masa di waktu yang akan datang, saya minta kepada kita semua untuk meningkatkan tali silaturahim, saling berkoordinasi, baik pemerintah daerah, Polri, TNI dan masyarakat, agar tercipta keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung, dan merupakan starting point tentunya untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat dalam rangka membangun Provinsi Lampung yang kita cintai dan kita banggakan. Tadi sudah sempat saya sampaikan kepada Pak Dalrem, khawatir kalau lupa. Sekali
sekalian saja. Jadi tahun 95 hari ulang tahun Indonesia Emas, waktu itu komandan koremnya Kolonel Sarjono Suisma. Itu begitu meriahnya kegiatan saat itu. UTNI, UTABRI waktu itu namanya, UTABRI itu ada kegiatan napak tilas. Napak tilas berangkatnya itu dari depan Kodim Kota, Kompi A Yonif 143, Kompi A Cimen. Itu Kompi A kalau nggak salah ya, masih Kompi A itu. Sekarang B. Udah berubah sekarang namanya. Atau dari dulu sudah Kompi B, lupa saya. Saya waktu itu masih kelas 1 SMA. Saya ikut kegiatan napak tilas itu jalan kaki itu 4 hari 3 malam. Jalan kakinya itu 4 hari 3 malam. Rasanya kalau 100 kilo lebih itu saat itu. Ini mungkin mohon kepada jajaran saya, mohon dibuka lagi arsip-arsip itu. Kalau memungkinkan kita buat lagi kegiatan yang sama seperti saat itu. Tapi cuma saya nggak janji kalau ikut jalan kaki lagi 4 hari. Cuma itu saya pikir itu hal yang baik, hal yang bagus untuk pembinaan generasi muda kita. Saat itu banyak dari teman-teman Menwa, teman-teman FKPPI, PPM, yang lain pada ikut semua, rata-rata yang mahasiswa, pemuda. Hanya saya regu satu-satunya, regu SMA, kelas 1 SMA lagi. Jadi dari situ banyak nilai-nilai kejuangan, pembentukan yang kami rasakan. Saat itulah cerita awal kenapa saya masuk pramuka, karena itu regu saya regu pramuka. Waktu itu belum masuk pramuka. Cuma karena pramukanya orang-orang, jadi kami diminta ikut, iseng-iseng ikut. Karena ternyata capek betul, akhirnya jadi pramuka betulan. Sampai jadi pengurus nasional, itu starting awalnya. Dan di pengurus nasional banyak dibimbing oleh senior-senior dari TNI juga, jenderal-jenderal semua. Akhirnya membentuk karakter kepemimpinan saya hingga sampai akhirnya bisa menjadi gubernur. Jadi starting awalnya pembentukan karakternya dulu itu saya kelas 1 SMA itu nggak lepas dari kegiatan Korem sebetulnya Pak Danrem. Dari kegiatan Korem TNI tahun 95 Indonesia Emas. Itu sekarang kalau kegiatan itu bisa kita adakan lagi, kami insya Allah Pemprov juga akan membantu agar kegiatan itu bisa terlaksana. Itu sehingga begitu itu terlaksana itu kita akan banyak tumbuh tunas-tunas kejuangan yang baru dari pemuda-pemuda Lampung. Apalagi saat ini, hari ini begitu banyak kemajuan zaman, penyimpangan-penyimpangan yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia. Di satu sisi, di sisi yang lain, kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai-nilai kejuangan seperti itu sudah jauh berkurang. Ini kenapa tidak kita hidupkan kembali. Itu 4 hari itu padahal aku sama sekali nggak naik mobil itu. Jadi kalau teman-teman yang lain itu, tapi bukan regu saya, bukan regu pramuka, regu-regu yang lain lah itu ada yang naik truk begitu, ada jalan lintasan, ada yang naik truk. Malah sempat di hari ketiga itu karena hujan deras, jadi makanan itu nggak sampai loh. Jadi kami itu seharian nggak makan, jalan kehujanan nggak makan karena jembatannya putus. Apalagi berapa kali nyemplung sungai. Kita tuh nggak tahu triknya prajurit dulu itu. Kalau lagi mau jalan kaki jalan jauh itu kan kaki itu dikasih minyak kelapa sama bawang gitu kan. Kalau kita kan enggak, main jalan aja Pak. Jalan kaki itu, wah itu namanya betul-betul berair itu, wah parah itu. Itu semua kelapa itu buka semua betul-betul berair itu, lupa tahan itu. Jadi kalau punya itu sakit sekali. Apalagi kalau 20 meter pertama itu sakit. Begitu lewat 20 meter udah gak terasa lagi sakitnya. Tapi jangan berhenti. Yang paling nikmat itu kalau kaki begitu itu, terus kemudian masuk sungai. Begitu dia masuk sungai, masuk air, pasir sungai masuk juga di kaki. Wah, itu nikmatnya luar biasa itu. Gak ngantuk rasanya. Tapi itulah dulu kenapa kemudian suatu hal yang sangat berkesan. Mungkin itu kalian mengadakan kegiatannya mungkin sekedar saja atau hanya karena perintah saja dari Mabes ABRI, dulu hanya diperintahkan maka dibuat kegiatan. Tapi itu memiliki kesan yang mendalam buat anak-anak Lampung, terutama saya. Kenapa tidak itu kita buat kegiatan itu? Mungkin buat para prajurit hal yang biasa, tapi buat para pemuda di Lampung itu hal yang berbeda.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan Dirgahayu TNI ke-70 tahun 2015 bersama rakyat TNI kuat, hebat dan profesional dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.